Saya carilah ke situ, nggak ada. Sampai keempat kalinya baru sabuk tersebut ada di kuburan itu. Itu kalau resleting saya jemput ke rumah, waduh, kadang ada 10 kali jemput saya ke rumah. Saya berangkatlah, meskipun jiwa muda saya menolak untuk meminta maaf kepada guru tersebut. Karena memang ya namanya anak muda lah, mau salah saya tetap kekeh kalau dia benar. Ya seperti yang saya bilang tadi, saya itu siswa nakal kan, sampai ayam saya itu saya nggak ikut nyari. Halo pesilat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam sedulur. Kembali lagi di channel YouTube PSAT Madura. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin membahas perihal admin PSAT Madura. Di tab komunitas YouTube PSAT Madura, saya membuat pertanyaan seperti ini. Salam persaudaraan, semoga sedulur-sedulur semua lancar dalam menjalankan ibadah puasa. Ada yang mau request bikin video baru apa lagi lur? 1. Cover lagu. 2. Film pendek. 3. Vlog perguruan. 4. Susah senang admin ketika jadi siswa PSAT. Dan di situ suara terbanyak jatuh pada susah senang ketika admin menjadi siswa PSAT. Baik, di sini akan saya ceritakan dari awal saya ikut PSAT sampai saya di warga. Sebenarnya saya berangkat dari pemuda yang nakal sih. Pemuda yang nakal ya, mungkin abah saya itu udah gak kuat ya tingkah saya. Ya karena saya memang anaknya cukup nakal. Jadi abah waktu itu ngomong sama tetangga saya yang kebetulan beliau memang warga. Beliau ngomong gini, "Aleng rapa acep norok latihan." Artinya, "Mbak, adiknya itu ajak ikut latihan." Ya mungkin karena abah taunya anak PSAT ini sikap dan tingkah lakunya itu baik. Jadi mungkin abah berpikiran, oh mungkin pas anak saya diikutkan ke latihan bisa jadi lebih baik. Akhirnya jelang beberapa minggu setelah beliau ngomong gitu, saya ikutlah PSAT. Saya ikut PSAT, saya latihannya dibilang lama ya nggak lama, dibilang sebentar ya nggak sebentar. Karena saya waktu itu latihan nyusul sih sebenarnya. Yang lain wes sabuk jambon, saya sek polos. Saya latihan itu ya kurang lebih 10-11 bulan lah. Tapi ya itu latihannya seminggu 4 kali. Karena memang posisi saya waktu itu nyusul letting saya yang udah di sabuk jambon. Ya udah mau nggak mau saya latihan seminggu 4 kali. Sempat juga saya ada masalah di luar latihan. Ya karena kan mau tidak mau, kalau kita punya masalah di luar latihan, pasti di latihan kita itu wah wis udah hancur lah pokoknya. Udah dihukum lah, dipukul, ditendang, direndam sudah biasa. Malah lari ke lagunya Pangeran 22 ini. Kita siswa PSAT. Jadi pas waktu itu saya punya masalah di luar latihan. Masalahnya sama guru sekolah saya. Karena masalahnya waktu itu masalah motor. Karena dulu saya kan memang anak Vespa. Vespa saya waktu itu Vespa Rosok. Vespa yang ada rumah-rumahnya gitu. Sampean semua pasti pernah tahu. Vespa yang ada boncengannya di samping itu ada rumah-rumahnya gitu. Nah, Vespa itu saya bawa ke sekolahan. Terus nggak dibolehin lah sama guru saya. Ya karena saya anaknya nakal, mangkel. Jadi ya terus saya bawa ke sekolahan. Sampai pada akhirnya waktu itu saya dicari sama guru tersebut. Saya
larilah pakai Vespa itu. Saya dikejar terus, sampai pas waktu itu kata kasarnya berantem lah sama guru tersebut. Ya namanya siswa. Setelah selesai ribut-ribut di sekolah itu, pas malam latihan saya dihukum sama mas pelatih saya. Waduh, itu wes gak bisa diceritain. Ya mungkin dulu semua sudah ngerasain lah gimana kalau dihukum di latihan. Jadi di situ ketika saya sudah dihukum sama mas pelatih saya, di situ saya dikasih arahan. Kebetulan memang ada guru saya namanya Pak Sukron. Beliau juga kebetulan memang warga Pesate. Beliau ngomong begini sama saya, "Aide, saya yang nganterin kamu ke kantor sekolah buat minta maaf sama guru tersebut." Ya mau tidak mau kan, saya berangkatlah. Meskipun jiwa muda saya menolak untuk meminta maaf kepada guru tersebut, karena memang ya namanya anak muda lah, mau salah ya tetap kekeh kalau dia benar. Akhirnya saya berangkat, saya berbesar hati, saya berangkat ke kantor sekolah, saya meminta maaf. Alhamdulillah sudah dimaafkan sama beliau. Ya saya termasuk banyak berterima kasih sama Mas Sukron. Karena bimbingan beliau, ya sebenarnya bukan Mas Sukron saja sih, kepada Mas pelatih semuanya, kepada mas-mas yang sudah ngelatih saya ucapkan banyak terima kasih. Karena berkat beliau, saya yang dulunya nakal, alhamdulillah sekarang masih nakal. Enggak, alhamdulillah sekarang wes udah ngurangin lah nakalnya. Dan juga saya ini sebenarnya siswa yang paling malas-malasan latihan. Jadi kalau wes malam latihan itu saya pas maghrib saya itu tidur pasti. Karena siangnya sibuk main HP terus, jadi nggak tidur siangnya. Jadi pas malam itu ya ngantuk. Ya udah, daripada saya keluarkan. Karena memang mas pelatih saya dulu ngomong, "Dek, kalau malam latihan nggak usah keluar dulu. Karena nanti kalau wes keluar, kalau wes ke tongkrongan, pasti malas yang mau balik lagi ke rumah." Jadi saya pas malam latihan itu emang jarang keluar. Jadi saya pas malam latihan saya tidur, habis maghrib saya tidur emang. Itu kalau wes letting saya jemput ke rumah, waduh, kadang ada 10 kali jemput saya ke rumah. Yang namanya orang tidur kan, sadar gak sadar. Meskipun wes dibangunin ya mangkel terus tetap tidur. Itu sih udah sabar-sabarnya letting saya yang mau jemput saya ke rumah. Sempet juga pas waktu itu ada salah satu warga, ya beliau sudah almarhum sih. Beliau merantau kan di Jakarta. Itu kalau wes pulang beliau itu ada aja alasan buat nukul siswa. Siswa agak ngantuk dibilang ngantuk lah, disuruh keliling lapangan lari terus dipukul. Terus sebelum beliau itu pulang dari perantauan, pasti mas-mas lain itu ngomong, "Awas, Mas Mael bulan puasa pasti pulang. Mas Mael itu kalau megang siswa bahaya." Gitu mas pelatih saya ngomongnya. Ya udah, ya namanya pas siswa kan, saya takut. Terus pas beliau pulang, saya alasan lah sakit. Alasan sakit karena jatuh dari kamar mandi. Saya alasannya gitu. Terus saya yang nggak latihan. Tapi di situ letting saya terus, jemput saya ke rumah terus sampai 10 kali sampai 15 kali, gak bosan-bosan letting saya jemput saya ke rumah, disuruh latihan saya. Padahal kan saya takut gak mau latihan. Terus letting saya itu ketika wes jemput saya ke rumah, balik lagi ke latihan. "Mana Maman?" kata Mas Mael. "Sakit Mas," katanya jatuh dari kamar mandi. "Jemput Maman. Kalau Maman nggak datang, latihan nggak bakal saya mulai." Gitu Mas Mael ngomongnya. Ya udah, letting saya jemput saya lagi ke rumah. "Ayo, kalau kamu nggak latihan nanti latihan nggak mulai." Ya udahlah, dengan berat hati saya berangkat ke latihan. Dengan alasan saya jatuh dari kamar mandi. Padahal nggak jatuh, cuma alasan tok, takut dipegang Mas Mael.
Nah, jadi di situ saya ya tetap latihan. Karena memang latihan di ranting saya ini dibilang keras, ya memang keras gitu. Lebih ke fisik lah kalau di ranting saya. Mungkin bukan di ranting-ranting saya, di ranting-ranting lainnya juga seperti itu. Sistem latihannya ya sama. Di situ saya tetap latihan, mulai dari osdower sampai selesai itu, ya kan pas waktu itu saya sabu hijau kalau nggak salah, ya namanya sabu hijau kan, tendangan itu wes banyak. Mulai dari tendangan A sampai tendangan sekian, saya gunain kaki kiri, karena pas waktu itu memang alasan saya kaki kanan sakit, jatuh dari kamar mandi. Ya udah, dari tendangan A itu sampai tendangan sekian saya pakai kaki kiri. Seandainya saya nggak alasan gitu kan, alasan sakit apa gitu lainnya, pasti saya nggak gunain kaki kiri doang, pasti kaki kanan digunain juga. Ya udah, di situ waduh, kaki kiri saya itu sakit, lemes kayak lemes gitu kaki kiri saya. Terus lanjut ke sabuk putih. Lah itu di sabuk putih saya memiliki kenangan yang sampai saat ini tidak bisa saya lupa. Pas sabuk putih itu saya disuruh tendang A sama pelatih saya, namanya Mas Rapsan. Beliau nyuruh saya tendang A tapi ditahan di atas gini, kaki saya disuruh ditahan di atas. Nah, pas ditahan di atas gitu, paha saya digedruk dari atas. Pup, aduh, di situ sakitnya luar biasa. Sampai saya nggak sadar, air mata saya itu jatuh sendiri. Ya begitulah menjadi siswa PSAT atau menjadi siswa-siswa di perguruan pencaksilat lain. Pasti ada cerita-cerita menarik lah, cerita-cerita yang tidak bisa kita lupakan. Terus sebenarnya pas pengambilan sabuk ini, mulai dari sabuk jambon sampai sabuk putih, saya ini pas ngambil sabuk pasti paling belakang ngambilnya. Ya nggak tahu kenapa sih, emang pas pengambilan sabuk itu saya selalu kebagian di nomor urutan belakang. Ya namanya pengambilan sabuk di nomor urutan belakang kan, pasti susah nyarinya. Karena di sini memang kalau pengambilan sabuk ditaruh di kuburan kan, ya namanya nomor urut belakang, sabuk wes tinggal satu kan, pasti susah nyarinya. Saya itu dulu pas siswa polos, yang namanya PSAT kan, namanya latihan pencaksilat. Pas siswa polos banyak siswanya, kurang lebih siswa itu 20 ke atas lah. Pas sabuk jambon ngurangin lagi, sabuk hijau ngurangin lagi. Nah ini di sabuk hijau ini siswa wes tinggal 3, tinggal saya, Mas Galih, Mas Irul. Nah dari sabuk hijau ini sampai ke sabuk putih tinggal 3 emang. Saya itu seleting 3, Mas Irul, Mas Galih, saya. Ada cerita mistis juga di sabuk putih saya. Pas sabuk putih itu sabuk saya itu seperti disembunyiin sama makhluk gaib. Sampai pelatih saya itu nyamperin saya ke kuburan, ngomong gini, kayak namanya namanya pengambilan sabuk, jadi nggak boleh keras-keras kalau mau ngasih tahu. Pelatih saya ngomong gini, itu deh sabuknya di sebelah sini. Saya carilah ke situ, nggak ada. Sampai keempat kalinya baru sabuk tersebut ada di kuburan itu. Padahal sebelumnya kan wes saya cari di tempat itu, di kuburan itu wes saya cari, wes saya bongkar. Baru pas keempat kalinya ketemulah sabuk putih saya. Ya mungkin itu cerita mistis ketika saya menjadi siswa PSAT. Saya sempat dikerjain sama makhluk gaib, disembunyiin sabuk saya. Kurang ajar memang. Saya ini sebenarnya terlahir dari keluarga besar PSAT sih. Mulai dari sepupu saya, kakak-kakak saya, terus om-om saya, semua kebanyakan dari warga PSAT. Jadi ya mungkin itu juga alasan abah saya nyuruh saya ikut PSAT, karena keluarga besar kita memang banyak dari PSAT.
Sampai-sampai saya pas waktu pengesahan itu, ya namanya saya terlahir dari keluarga yang kecil lah, keluarga yang cukup buat makan sehari-hari aja. Jadi pas waktu pengesahan saya bingung nggak punya uang buat pengesahan. Tapi alhamdulillah pas waktu itu sepupu saya namanya Mas Bobi nelpon saya, "Man, kamu sudah sabuk apa?" kata beliau. "Saya wes sabuk putih, Cak." "Oh ya wes, nanti uang pengesahan saya yang tanggung." Karena beliau memang dulu pas waktu merantau di Malaysia, jadi ya uang segitu gampang lah kalau untuk orang-orang yang merantau di luar negeri. Jadi saya uang pengesahan dibayarin sama sepupu saya sebenarnya. Ya seperti yang saya bilang tadi, saya itu siswa nakal kan. Sampai ayam saya itu saya nggak ikut nyari. Yang nyari ayam saya itu abah saya sama paman saya, namanya Mas Tik. Yang nyari ayam itu abah sama paman saya. Ya kan seperti yang saya bilang tadi, saya siswa nakal. Jadi wes pasrah gitu. Ada ayam, ditanya cocok nggak? Cocok, wes cocok. Bawa ke tes ayam, wes gitu. Saya orangnya emang nakal saya orangnya. Ya mungkin itu saja cerita susah senang saya selaku admin PSAT Madura. Ya mungkin pesan saya buat adik-adik yang lagi berlatih, terus semangat latihannya, jangan bosan. Tips dari saya biar gak males-males latihan, pas malam latihan itu kalian stay di rumah dulu, biar ya namanya anak muda kan, kalau wes keluar ke tongkrongan pasti malas yang mau balik ke rumah. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam setumber.